بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai limpahan karena nikmat, sehingga pada siang hari ini Allah SWT mampukan kita untuk sama-sama berkumpul di masjid ini dalam rangka beribadah kepadanya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut yang setia hingga akhir nanti. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khutbah kali ini bertemakan Tahun Baru Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini kita berada di awal bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Islam, yang mana 14 abad yang lalu sahabat Umar Ibn Khattab menetapkan penanggalan ini ketika beliau menjadi khalifah. Dan hari ini pertanda dimulainya tahun baru Islam 1447 Hijriah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, pada awal tahun Hijriah ini kita secara tidak langsung sedang diingatkan dengan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di dalam menjaga dan menyebarkan ajaran Islam yang mulia ini, yang mana saking beratnya tekanan yang dirasakan oleh Nabi dan kaum muslimin ketika berada di Mekah kala itu, menuntut mereka untuk berhijrah ke Madinah dengan meninggalkan semua kenangan, harta benda, sanak saudara dan seterusnya demi tegaknya Islam dalam kesadaran mereka. Sungguh ini merupakan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Karenanya momen besar hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ke Madinah disepakati oleh para sahabat tim perumus kalender Islam pada waktu itu untuk dijadikan awal titik mula kalender Islam dimulai. Dan alhamdulillah, setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, Islam pun berkembang pesat menjadi sebuah peradaban besar yang menyebarkan ajaran Allah di muka bumi. Perjuangan dan pengorbanan Nabi serta kaum muslimin tidak sia-sia, sehingga Islam pun sampai ke kita pada hari ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, penanggalan Hijriah terambil dari kata hijrah yang artinya berpindah. Dan hijrah di dalam Islam bukan hanya dimaknai sebagai perpindahan badan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, akan tapi di sana ada makna hijrah secara luas,
yaitu hijrah keyakinan dari kekufuran kepada iman, dari syirik kepada tauhid. Di sana juga ada hijrah perbuatan, dari kesombongan menjadi tawadhu, dari senang berdusta menjadi jujur, dari malas beribadah menjadi rajin beribadah, dan dari senang bermaksiat kepada taubat, dan seterusnya. Intinya hijrah secara umum yaitu berpindah dari keburukan kepada kebaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dalam riwayat Bukhari disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa meninggalkan satu karena Allah, maka baginya ganti yang lebih baik di sisi Allah taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innaka lan tad'a syai'an lillah illa badalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganti untukmu dengan yang lebih baik dari apa yang kamu tinggalkan berupa keburukan-keburukan. Dan begitulah semestinya orang yang beriman setiap harinya berusaha untuk berhijrah kepada yang lebih baik dan lebih baik lagi. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, adanya pergantian tahun tentunya ada hikmah tersendiri padanya. Dan diantara hikmah adanya tahun baru, yang pertama, tahun baru merupakan momen untuk kita introspeksi diri. Kebaikan apa saja yang telah kita kerjakan selama ini, dan keburukan apa saja yang belum sempat kita taubati. Karena memang kita sebagai manusia tidak lepas dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang sering bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan Umar Ibn Khattab juga berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian mendapati amal kalian dihisab di hari kiamat kelak. Artinya, perbanyaklah introspeksi diri. Dengan adanya maju tahun, maka ingat-ingatlah apa sekiranya kebaikan yang telah dikerjakan, dan apa sekiranya keburukan-keburukan yang belum sempat ditaubati. Kemudian selanjutnya, hendaklah kita mempersiapkan diri untuk menjemput kematian. Karena tidaklah maju tahun dan bertambahnya umur seorang, melainkan hakikatnya dia sedang mengurangi jatah hidupnya ketika di dunia. Yang mana kita yakin betul bahwasanya usia kita ada batasannya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan beliau bersabda, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Usia umatku hanya kisaran 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali yang melampaui kisaran 70 tahun. Maka dengan bergantinya tahun tentunya umur kita bertambah, maka hakikatnya kita sedang mendekat dan terus mendekat kepada kematian kita. Kemudian selanjutnya, berusahalah untuk menambah amal yang sudah kita kerjakan. Karena kita yakin bahwasanya maju ke depan semakin dekat dengan kuburan, maka yang dibutuhkan adalah amal soleh sebagai bekal untuk setelah kita berpindah alam nantinya. Dan di samping kita mengerjakan amal ibadah harian sebagaimana telah kita biasakan, maka sepantasnya lah kita untuk menambah amalan-amalan tersebut dengan amalan-amalan yang sunnah. Dan di bulan Muharram ini ada amal ibadah yang istimewa sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seutama-utama puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dan beliau berharap bahwasanya puasa yang dikerjakan di bulan Muharram, yaitu tanggal 10 Muharram, atau boleh ditambahkan sebelumnya ataupun ditambahkan sehari setelahnya. Nabi mengatakan, siyamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Dalam riwayat Muslim disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, puasa pada hari Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram, aku benar-benar berharap kepada Allah SWT agar karenanya dosa-dosaku terhapuskan setahun yang lalu. Maka ini merupakan kesempatan baik ketika kita disampaikan Allah SWT kepada tahun ini, maka di sana ada kebaikan-kebaikan tersendiri sebagaimana yang Allah SWT syariatkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini tanggal 1 Muharram hakikatnya sama dengan hari-hari yang lainnya. Tidak ada keistimewaan yang ditujukan baik dari dalam Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ibadah hari ini sama dengan ibadah hari-hari sebelumnya. Tidak ada amal ibadah khusus yang Nabi jelaskan ataupun Allah SWT perintahkan di dalam Al-Quran. Tidak itu salat khusus, tidak itu ritual-ritual yang lainnya yang dikhususkan berkaitan dengan tanggal 1 Muharram. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membatasi amalan kita dengan sabdanya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Artinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak ingin umatnya meniru-niru umat yang lainnya, yang mana mereka senang mengkhususkan hari tertentu dengan perayaan dan seterusnya, padahal tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Mereka senang melakukan sesuatu yang baru, yang padahal itu murni kreativitas sendiri, yang tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Maka kaitannya tahun baru Islam ini, yang ada adalah sebagaimana keumuman hari-hari yang lainnya, kita adalah hamba Allah Ta'ala, beribadahlah kepada Allah sebagaimana yang telah disyariatkan. Karena syariat Islam ini telah Allah sempurnakan. Tidak ada secuil ibadah melainkan sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ambillah kemudahan ini, yang mana ketika kita dapati tidak ada penambahan, justru itu adalah kemudahan untuk kita semuanya. Entah berkaitan dengan waktu, harta ataupun tenaga dan seterusnya. Maka mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini Allah jadikan kita lebih baik lagi dan terus lebih baik, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, sehingga tidaklah berlalu masa, bertambahnya hari, bertambahnya umur, melainkan kita terus menjadi lebih dekat dan lebih dekat kepada Allah Ta'ala dan lebih dekat dengan keridhaannya hingga akhir hayat kita nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih ahwalal muslimin fi kulli makan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayil asqam wa na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Rabbana asrif 'anna kulla su'in wa syarrin ya dal jalali wal ikram. Allahumma amina fi awtanina wa aslih ahwalana wa aslih ahwala
a'immatina wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka. Allahumma waffiq wali amrina ila ma tuhibbu wa tarda. Khudh binawasim ilal birri wat taqwa wa sadidhum fil aqwali wal a'mali ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqimussalam.